Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu. Dan yang pertama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Tugu Utara 07 Bu Irma Handayani, dan yang kedua Bapak Wakil Kesiswa Kurikulum yaitu Pak Arif Sudaryanto dan Bu Erika Novatasari sebagai Wakil Kesiswaan. Untuk pada kesempatan hari ini saya akan mendiskriminasi budaya positif. Sebelumnya saya mohon izin untuk membuka kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Bu Erika Novatasari yang selaku ini mendampingi saya dalam budaya positif. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Tugu Utara 07, kemudian Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum, kemudian Bapak Ibu guru semuanya, dan yang berbahagia pada acara hari ini yaitu adalah calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Bapak Undang Afrian. Alhamdulillah kita dikumpulkan di tempat ini, salah satunya adalah untuk bersama-sama hadir dalam menyimak apa saja yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Undang Afrian terkait dengan diskriminasi yaitu budaya positif. Jadi saya selaku perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah yang hari ini tidak bisa hadir dikarenakan suatu hal. Oleh sebab itu saya minta kepada Bapak Ibu guru semuanya untuk menyimak dengan baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Bapak Undang Afrian. Jadi saya harap dalam acara hari ini, pada siang hari ini, tidak hanya dalam pemenuhan tugas calon penggerak semata, melainkan apa yang disampaikan oleh Bapak Undang Afrian itu disimak dengan baik, kemudian nantinya diterapkan di kelas masing-masing, sehingga sekolah ini akan bisa melaksanakan budaya positif dengan baik, sehingga membentuk anak-anak yang berkarakter, khususnya yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja yang saya akan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan acara diseminasi mengenai budaya positif ini kepada Bapak Undang Afrian. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Wakil Kepala Sekolah di bidang kesiswaan yang telah mewakili Ibu Kepala Sekolah. Nah, selanjutnya kegiatan yang pertama saya mulai Bapak Ibu ya. Di sini yang pertama adalah salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Nah, di sini perkenalkan profil saya. Yang pertama adalah di sini diskriminasi budaya positif Undang Afrian, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 91 DKI Jakarta. SDN Tugu Utara 07. Dalam modul 1.4 budaya positif angkatan 10 DKI Jakarta, di sini akan saya paparkan. Yang sebelum saya masuk dalam kesempatan berdiskusi, di sini ada saya membuat kesepakatan dulu secara bersama dan mohon Bapak Ibu dikoreksi kembali apakah kesepakatan ini bisa kita laksanakan bersama dengan berjalannya diskusi ini. Yang pertama di sini adalah berpartisipasi aktif dalam diskusi. Bagaimana Bapak Ibu untuk dalam diskusi ini? Kesepakatan pertama setuju atau tidak Bapak Ibu? Semangat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi berpartisipasi aktif dalam diskusi. Yang kedua adalah mengikuti diskusi sampai dengan selesai. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat? Setuju. Ya, terima kasih. Untuk yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat. Untuk yang keempat adalah memberikan kesempatan berbicara secara bergiliran. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat. Apakah ada yang diperbarui atau yang diganti atau ada yang ditambahkan Bapak Ibu? Cukup. Nah, kalau cukup berarti saya bacakan kembali untuk kesepakatan diskusi hari ini. Yang pertama adalah berpartisipasi aktif dalam diskusi. Yang kedua, mengikuti diskusi sampai selesai. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, memberikan kesempatan berbicara secara bergiliran. Jadi kesepakatan untuk diskusi hari ini 4 poin ini kita sepakati secara bersama ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Siap? Siap. Ya. Sekarang kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, dalam pembahasan ini budaya positif ada 6 topik pembahasan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama di sini adalah disiplin positif. Nah, sebelum dalam disiplin positif, di sini saya ada pertanyaan pemantik pertama ya Bapak Ibu ya.
Nah, jadi mungkin Bapak Ibu selama ini sudah kenal bahwa budaya positif itu di kelas seperti apa saja, ya, yang selama ini kita lakukan baik kepada anak atau seperti apa. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Atau yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak. Nah, di sini Bapak Ibu, saya minta untuk pertanyaan pemantik ini, bagaimana dari nomor 1, 2, 3, ada yang bisa kasih masukan? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Ya, ayo Bapak Ibu, boleh silakan. Nah, pertanyaan pertama siapa nih? Pak Soleh atau Bu Muji? Ya, silakan Ibu Muji. Nah, terima kasih Bu Muji. Ya, terima kasih Pak Undang. Saya mencoba menyampaikan pendapat saya ya Pak Undang. Iya, bisa. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya kurang setuju. Iya. Tidak setuju ya kurang. Iya, kurang setuju. Karena bisa jadi hukuman juga dapat memupuk rasa dendam pada anak. Dan hukuman tidak memberikan kesadaran, hukuman hanya memberikan punishment kepada anak itu. Gitu. Jadi saya tidak setuju, jangan menggunakan kata hukuman. Hukuman ya. Berarti misalkan dia memang bersalah, padahal ini kan proses belajar. Proses belajar itu kita tugasnya bukan menghukum, tapi meluruskan. Itu aja Pak Undang. Ya, terima kasih Bu Muji atas masukannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menurut Bu Muji, di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawabannya tidak setuju dengan penjelasan yang sudah dijabarkan. Nah, adakah yang lain setuju atau tidak setujunya Bapak Ibu? Boleh kasih tanggapan? Iya, silakan. Ataukah yang kedua juga nggak apa-apa? Yang kedua juga boleh tanggapan. Atau yang ketiga juga nggak apa-apa? Iya, Bu Erika. Terima kasih. Iya, Bu Erika. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Undang untuk pernyataan yang kedua, yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Secara saya pribadi itu saya kurang setuju ya Pak. Contohnya misalkan saya punya murid tidak mengerjakan matematika, kemudian udah hukumannya adalah suruh ngepel atau suruh bersihin kamar mandi. Menurut saya itu kurang tepat, karena apa? Apa yang dia perbuat dengan hukumannya itu tidak sesuai. Jadi kalau bisa memberikan konsekuensi anak itu harus yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya, apa kesalahan yang diperbuatnya. Kemudian untuk yang nomor 3, Ya, silakan. memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu kalau menurut saya juga kurang setuju Pak, karena nanti akan membuat anak itu menciptakan karakter yang kurang baik. Jadi kalau tidak dikasih, dia tidak akan melakukan hal-hal yang positif. Mungkin itu saja pernyataan singkat dari saya. Terima kasih Bu Erika. Nah, dari Bu Erika memberi tanggapan yang pertama, memberikan hukuman dengan hal positif, membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin jawabannya tadi tidak setuju ya Bu ya. Nah, yang ketiga juga memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak pun juga sama tidak setuju juga. Apakah dari pernyataan teman-teman Bapak Ibu ada yang bisa tambahkan? Setuju? Dari tadi tidak ada yang tidak setuju. Yang setujunya ada nggak? Nah, silakan Bapak Ibu. Iya, sebelah sini boleh, nggak apa-apa, kasih tanggapan boleh. Ya, silakan Ibu, boleh. Nah, silakan Bu, tapi boleh bukan nih, nggak apa-apa. Iya, silakan Ibu. Iya, silakan Bu. Ya, nah, di sini kita tidak kita meluruskan aja Ibu ya. Meluruskan. Nah, oke Bu, nah, kita meluruskan ya. Oke, terima kasih Pak Undang. Sebenarnya yang mau jawab itu Bu Hani sebenarnya. Kalau saya sih mengenai hukuman ini kurang setuju juga, karena kan sekolah zaman sekarang itu beda dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau sekarang banyak peraturan dan bahkan sekolah itu harus sama kepada anak. Dan kaitannya kalau kita memberikan hukuman itu tidak relevan lagi Pak Undang. Mungkin hukumannya yang diberikan itu agak ringan lah, tidak dibandingkan dengan zaman dulu saya sekolah ya, pernah disabet kakinya, tangannya dan sebagainya seperti itu. Ini sudah tidak berlaku. Bahkan kalau kita melakukan hal itu, yang namanya hukuman itu, kita malah nanti kena hukuman disiplin gitu ya Pak ya. Jadi di sini juga saya agak bingung ingin mendisiplinkan anak, tapi kalau anak-anak baik-baiknya juga yang luja gitu ya. Jadi saya juga agak bingung gitu. Ya, berarti tidak setuju ya. Gimana gitu Pak? Silakan Bu Hani. Saya boleh menambahkan. Boleh, silakan Ibu menambahkan atau Saya ada bermain mata kali Pak Undang. ya, silakan Ibu. Berarti, ya, Ya, sudah Pak gitu. Jadi kode-kode saja yang kita gunakan. Nah, seperti itu ya. Kode bahasa tubuh. Bahasa tubuh ya Bu, ya mungkin dengan bahasa tubuh Ibu bisa secara tidak langsung sudah memberi hukuman ya gitu Ibu. Ya, kode. Kode. Kode aja Pak. Kode. Ya.
Terima kasih. Iya, oke sama ya. Untuk Silakan oleh Bu Adia. Bu ada yang menambahkan atau bagaimana? Sudah? Oke, kalau sudah apa dari langsung ini? Apa ada Bu yang menambahkan? Sudah cukup? Cukup. Nah, jadi di sini yang pertama adalah pertanyaan wajib, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan lampu sekolah dapatkah meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini saya kutipan sedikit. Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak bahwa sering sekali hukuman itu hanya menghentikan perilaku yang negatif. Ya Bapak Ibu ya, perilaku yang negatif sementara, tetapi tidak mengajarkan keterampilan atau nilai-nilai positif jangka waktu yang panjang. Nah, bisa juga dari hukuman itu anak dapat merasakan takut atau dendam yang dapat merusak hubungan antara guru dan siswa. Jadi untuk pendapat di sini saya setuju ya dengan Bapak Ibu, berarti tidak setuju ya Bapak Ibu ya. Betul. Karena dalam hukuman ini hanya menghentikan perilaku yang negatif saja Bapak Ibu. Sedangkan jangkauannya itu dia dalam nilai positif jangkauan yang panjang Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini bisa menyimpulkan rasa anak itu takut atau dendam terhadap guru tersebut Bapak Ibu ya. Nah, pendekatan disiplin ini lebih efektif adalah dengan mendidik siswa tentang konsekuensi dari tindakan mereka, membantu mereka mengembangkan keterampilan pengendalian diri dan pemecahan masalah. Ya Bapak Ibu ya, berarti tidak setuju. Sepaham ya Bapak Ibu? Oke. Untuk yang kedua Bapak Ibu. Nah, yang kedua di sini adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, bahwasanya kita memberi penghargaan itu hanya meningkatkan motivasi belajar terkait dengan langsung usaha yang dicapai mereka. Jadi usaha yang dicapai mereka. Nah, konsistensinya adalah memperkuat perilaku positif dan meningkatkan rasa percaya diri serta motivasi intrinsik siswa. Namun penting dapat menyeimbangkan penghargaan eksternal dan motivasi intrinsik seluruh. Nah, di sini sangat menarik sekali Bapak Ibu yang saya ambil kutipan ini. Belajar menghargai proses belajar itu sendiri, bukan hanya hasil akhirnya. Jadi ketika dia memberi motivasi atau penghargaan itu, di sini ada yang saya kutip ya. Proses belajar itu sendiri bukan hanya hasil akhirnya Bapak Ibu. Ya, jadi ketika pemberian yang semacam penghargaan atau tidak seperti itu, jadi proses akhirnya yang kita ambil. Boleh setidaknya kita memakai setuju atau tidak setuju, tapi di sini kita tebalkan adalah proses akhirnya dan bagaimana cara kita untuk menganggapnya sebagai penghargaan tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah, paham. Nah, untuk yang berikutnya, nah dari ketiga pemantik ini berarti kita sudah paham ya Bapak Ibu ya, hukuman itu seperti apa, setuju atau tidak setujunya, dan memberi penghargaan atau seperti apa yang tadi mungkin Bapak Ibu sudah katakan. Nah, di topik satu ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini perubahan paradigma yaitu bagaimana memanfaatkan kontrol dalam ruang kelas untuk memperdayakan siswa bukan hanya sebagai penerima pengetahuan, tetapi sebagai pembuat pengetahuan yang aktif dan berpikir kritis. Ya, nah pembelajaran itu di sini sumber hidup yang terus memperbarui dan dapat meningkatkan dalam pendidikan. Jadi perubahan paradigma di sini sudah dijelaskan adalah memanfaatkan kontrol dalam ruang kelas untuk memperdayakan siswa bukan hanya sebagai penerima pengetahuan, tetapi sebagai pembuat pengetahuan yang aktif dan belajar kritis. Nah, ini ya perubahan paradigma yang menurut Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada ilustrasi ya Bu ya, sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi, kamu harus begini ya nak. Nah, jadi kontrol. Nah, yang kedua di sini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Seperti memberi penguatan. Kamu harusnya begini ya nak ya. Nah, itu ilusi. Yang ketiga di sini adalah ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Seperti kamu dengar nggak ya nak, bapak sampaikan atau ibu sampaikan. Nah, kegunaannya untuk apa nak? Nah, penguatan karakter ilusinya. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, secara tidak langsung orang dewasa itu ilusinya untuk memaksa. Kamu harus begini nak, kamu harus begini nak. Nah, ini ya yang harus kita luruskan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini diskusi tentang teori kontrol tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah, setidaknya harus ada penekanan. Nah, terus berikutnya, nah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa yang memiliki kontrol? Yang pertama stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar berpandang sama dengan kita. Teori kontrolnya itu berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Ya, di sini mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kamu harus sama ya dengan saya ya. Nah, teori kontrol ini memahami pandangan orang itu seperti apa.
Nah yang kedua, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita harus tahu dulu ada tujuannya. Kalau menurut teori kontrol, kalau respon itu ada mau sebagai itu ada kesalahan. Yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi teori kontrol ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi bukan orang lain, diri kita. Kalau dari stimulus respon, kita kontrol, tapi kita kembalikan ke diri kita sendiri. Nah yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi dinyatakan di sini teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya Bapak Ibu, ya mungkin selama ini kita lihat, kamu jangan ini ya, datang tepat waktu ya, harus begini ya. Nah, yang bisa itu ada diri kita sendiri. Yang berikutnya adalah pemaksaan. Ada pada saat rujukan gagal. Nah, jadi ada pemaksaan. Kalau nggak seperti ini, kamu harus begini ya, akibatnya begini ya. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dikumpulkan, dirembukan. Jangan langsung, kamu ya, harus ya, kalau tidak begini ya. Nah, seperti itu. Apakah ada kan Bapak Ibu ya? Nah, jadi kita dari teori kontrolnya. Yang terakhir sini, model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau dari teori kontrolnya, modelnya berpikir menang, menang, menang. Jadi tidak ada yang kalah, semuanya menang, menang, menang. Jadi berkolaborasi. Itu menurut perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ya Bapak Ibu ya. Untuk berikutnya, nah di sini paradigma dengan pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk membentuk profil belajar Pancasila. Nah, sini ya Bapak Ibu ya, menurut pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran secara berdiferensiasi. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi ada yang tahu Bapak Ibu? Nah, mungkin bermuaranya kepada ya di sini ya profil belajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, di sini adalah disiplin positif ya Bapak Ibu tadi yang sudah dijelaskan. Semuanya menurut teori kontrol pilihan Dr. William Glasser ya Bapak Ibu ya yang sudah disampaikan. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang tadi penjelasannya. Ya, oke Bapak Ibu. Berikutnya, nah, makna kata disiplin. Makna kata disiplin sini adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Nah, di sini ada juga ya Bapak Ibu ya, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin. Nah, sini ya Bapak Ibu, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi disiplin kepatuhan nih, ada sesuatu pada orang lain. Nah, disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini sangat dipahami Bapak Ibu ya, makna kata disiplin ini menurut dari bahasa Latin ini disiplinnya belajar, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, banyaknya kecenderungannya umumnya itu disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi kembali ke diri kita ini Bapak Ibu ya dalam konsep disiplin tersebut. Nah, disiplin positif yang tadi sudah dijelaskan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah ya Bapak Ibu ya, menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini tujuan pendidikan ya Bapak Ibu ya. Nah, sebagai pendidik kita nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dalam nilai-nilai kebajikan universal ini bermuaranya kepada profil belajar Pancasila. Ya Bapak Ibu, ada yang tahu dengan profil belajar Pancasila Bapak Ibu? Masih ada yang ingat? Bapak Ibu? Oh, nyanyi dulu Bapak Ibu. Oke ya. Nah, di sini kita nyanyi ya Bapak Ibu ya. Nah, kita klik. Iya Bapak Ibu sama. Ya, nyanyi ya Bapak Ibu ya di sini. Internetnya dulu ya Bapak Ibu. Ruang dulu kita lihat pilih ya. Di sini ya Bapak Ibu. Ya, jadi bermuara pada profil belajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Ya, nah di sini sama-sama ya Bapak Ibu, boleh berdiri semua Bapak Ibu.
Ya, sama-sama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beragam mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri. Nanti mengenal kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa beragam mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Kreatif dan mengenal kritis. Lagi, Bapak Ibu. Ya, lagi, Bapak Ibu. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beragam mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Kreatif dan mengenal kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beragam mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Kreatif dan mengenal kritis. Iya, terima kasih ya Bapak Ibu. Ya, nah di sini dengan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu yang pertama nilai-nilai kebajikan universal adalah bersifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Nah, kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Diane Goshen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini mungkin selama ini kita sudah menjalankan ya Bapak Ibu ya. Nah, beriman bertakwa. Biasanya di sekolah kita sudah menjalankan yaitu kegiatan sholat duha setiap hari Jumat ya Bapak Ibu. Apalagi pas yang sekarang siang juga ada juga kegiatan sholat duha bersama. Itu asar ya. Nah, sudah dilakukan. Alhamdulillah biasanya Tujuh Karang 7 sudah melakukan. Nah, untuk yang kedua adalah mandiri. Nah, ketika dalam mandiri ini mungkin juga sudah dilakukan ketika anak tampil, maju atau kreasi seperti apa sudah dilakukan selama ini. Nah, itu yang ketiga adalah bernalar kritis. Ya, Bapak Ibu ya. Empat adalah berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi disiplin positif itu kita adalah bermuaranya kepada profil belajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk pemahaman disiplin positif ya Bu ya. Jadi selama ini jadi anak-anak itu secara tidak langsung itu Bapak Ibu sudah menerapkan. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah menerapkan untuk budaya positifnya dengan bermuara pada profil Pancasila Bapak Ibu? Sudah ya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke dalam teori yang kedua adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, di sini sangat menarik sekali nih Bapak Ibu ya. Nah, dalam teori motivasi perilaku, ada motivasi itu motivasi eksternal, ya, ada motivasi internal. Nah, motivasi eksternal misalnya satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukan? Nah, ini motivasinya secara eksternal Ibu, secara dua. Kalau saya tidak melakukan apa nih? Misal saya tidak melakukan mengerjakan PR, atau saya tidak melakukan yang ditugasi oleh guru saya nih sebagai apa nih? Nah, itu motivasi eksternal. Lihat di sini apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan. Nah, yang kedua adalah motivasi eksternal juga di sini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, yang tadi yang kalimat pemantik tadi, jadi dia dapat imbalan nih. Kalau nggak dapat imbalan, kalau nggak ada yang dia harap, dia kayaknya motivasinya untuk dari sendiri, tidak, itu dari eksternal sendiri. Jadi dari keinginan dia sendiri. Nah, yang ketiga adalah motivasi internal, yaitu tujuan dari disiplin positif. Bahwasanya di sini untuk menghargai dirinya sendiri. Ya Bu, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Nah, ini yang jadi motivasi perilaku manusia itu adalah yang disebut adalah motivasi internal. Misalnya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan. Jadi dia kembali ke dirinya sendiri, Bapak Ibu. Kayak siswa nih, ketika saya melakukan ini, saya akan menjadi apa, seperti apa. Nah, itu yang harus yang kita tanamkan ya Bapak Ibu ya. Nah, menurut di sini Bapak Ibu ya,
Perilaku, 3 motivasi perilaku manusia menurut Danny Gosen dalam bukunya Philosophy School Discipline. Nah, di sini 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini 3 motivasi Bapak Ibu perilaku manusia menurut Daniel Gosen dalam bukunya Philosophy School Discipline. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, sebagai seorang guru nih, saat ini Anda hadir mengajar di kelas nih. Ya Bapak Ibu ya, tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Yang pertama nih, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan? Nah, bagaimana nih Bapak Ibu? Motivasi apa nih? Jadi ini kembali ke diri kita nih Bapak Ibu ya. Apakah Anda tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Nah, mungkin selama ini kan kita datang jam sekian ya, jam sekian. Nah, apakah bagaimana nih menurut Bapak Ibu nih? Iya. Ayo, bagaimana Bu Cami? Nah, apakah Anda datang tepat waktu ya karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan? Nah, di sini ada juga menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini mungkin di sini secara tidak langsung ya Bapak Ibu ya, kita maksakan nih seperti ini nih atau bagaimana ya? Apakah ini? Yang kedua di sini, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda, mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Oh, karena dia datang lebih lama, dapat penghargaan. Terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa sudah on time tepat waktu, atau kami merupakan penghargaan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga di sini Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu dan menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, yaitu menghargai nilai-nilai dari diri sendiri. Jadi yang mana nih Bapak Ibu? Kita masuk yang mana? Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari 2 motivasi, atau bahkan 3-tiganya? Yang mana nih menurut Bapak Ibu nih? Dari ketiga ini Bapak Ibu dominannya yang mana nih? Yang nomor 3 ya? Yang nomor 1 nih Bapak Ibu? Atau nomor 2 nih? Oh, tidak perlu pujian nih Bapak Ibu ya. Berarti kita dominannya yang di nomor 3 ya Bu ya? Nah, sama nomor 4 nya bagaimana Ibu? Bukan foto TKP ya Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, boleh Bapak Ibu ya. Dari sini. Berarti kita dominan yang nomor 3. Ya, kesadaran pribadi, menghargai nilai-nilai dari diri sendiri ya Bapak Ibu. Jadi bukan tidak ada kata paksaan, harus rasa di apa kan bisa dihargai, dihormati, memberi reward sebagai atasan. Kita datang tepat waktu nih loh, mencontohkan ya. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus luruskan. Jadi di sini kita alhamdulillah kayaknya sudah tepat waktu semua ya Bapak Ibu ya. Ya, alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Untuk berikutnya di sini apa itu? Oh, terutama Ibu ya sudah mencontohkan yang mungkin guru senior di sini ya Bu ya. Ya, apa-apa biasanya guru senior itu mencontohkan kepada yang junior-juniornya ya. Tapi di sini tidak ada senior, junior, semua sama, tergantung kesadaran diri sendiri. Itu tujuannya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya di sini adalah merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, Ki Hajar Dewantara itu mengutip dalam satu bukunya Ibu ya. Nah, ini cetakan kelima 2013 halaman 469. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, Ki Hajar Dewantara itu sudah menjelaskan. Jadi merdeka itu bukan untuk diperintah, tapi cakap untuk memerintah diri sendiri, yaitu kesadaran dari diri sendiri masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah paham ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang di sini restitusi. Mungkin ketika dalam PMF apa sih itu restitusi itu? Nah, sini akan saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk pemahaman restitusi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi sebagai murid untuk memperbaiki kesalahan, yaitu sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi di sini adalah mereka dikembalikan kepada karakter yang anak yang lebih kuat. Jadi dia berkolaboratif ya Bu, mengajarkan murid untuk mencari solusi yang mereka hadapi masalahnya. Jadi restitusi itu seperti itu. Mungkin ketika di PMF, Bu, apa sih itu restitusi? Nah, itu jadi memecahkan masalah kolaboratif sehingga ada jalan keluarnya Bapak Ibu. Nah, contohnya misalnya dalam kasus kayak anak terlambat sekolah. Nah, seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, kan di situ ada segitiga restitusi. Menstabilitaskan, ya,
Nah, satu lagi yang kedua meyakinkan itu seperti apa. Nah, itu ada ibu ya di modul berikutnya nih Bapak Ibu. Nah, jadi dia berkali nih Bapak Ibu ya. Yang tidak salah itu di modul kelima taruh dulu ya. Jadi ini resolusi ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, sebelum masuk Nah, ciri-ciri resolusi di sini ada Bu. Yang pertama ada 9 nih. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Tadinya bagaimana takut sama kita, jadi kita lebih akrab lagi. Yang ketiga tawaran atau bukan paksaan. Jadi ada secara negosiasi atau berkolaboratif. Yang keempat ada retribusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita menuntun anaknya dalam diri anaknya harus kamu begini seperti apa. Tadi larinya ke dalam posisi kontrol seorang guru seperti apa. Nah, karena ada retribusi adalah cara yang paling baik. Nah, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, retribusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, yang kedelapan retribusi fokus pada solusi. Jadi solusinya ada masalah. Nah, baru kita ambil solusi. Yang ke-9 mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini pada kelompoknya itu maksudnya masuk siswa itu sebagai kontraknya. Nah, kelompoknya jadi anak ini. Jadi kita kembalikan. Jadi tidak kita yang mengatur atau gimana. Jadi kita posisi. Kita kembalikan. Kita cari jalan keluarnya, solusinya seperti apa itu Bapak Ibu. Ya. Nah, berikutnya topik ketiga yaitu tentang keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Nah, mungkin selama ini Bapak Ibu tahu dong apa sih itu keyakinan kelas? Boleh sedikit pendapatnya? Keyakinan kelas. Biasanya kita ada keyakinan, ada kesepakatan, ada aturan. Ya, silakan. Ya, keyakinan atau ada kesepakatan. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, ini Bapak Ibu ya, boleh masukannya? Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, selama ini Bapak Ibu, kan kita dengarnya ada peraturan, ada keyakinan. Mengapa nih? Boleh? Ada yang mau kasih tanggapan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai keadaan roda 2? Mengapa? Itu peraturan atau keyakinan? Hah? Peraturan ya Bapak Ibu ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Peraturan atau keyakinan? Apa Ibu? Peraturan juga, keyakinan juga. Gimana nih? Peraturan atau keyakinan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingin mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini keyakinan ya, kita kembalikan dia. Nah, keyakinan ya, kita lihat ya. Nah, makna peraturan dan keyakinan nih Bapak Ibu ya. Yang pertama mungkin tadi Bu Ani ada nanya apa sih itu peraturan dan keyakinan ya Bu Ani ya. Nah, sini peraturan cenderung fokus pada pengendalian perilaku melalui aturan-aturan eksplisit yang harus dipatuhi. Itu peraturan. Untuk menghindari hukuman. Nah, dia harus patuhi. Ya, harus patuhi pengendalian perilaku dalam aturan yang eksplisit yang harus dipatuhi untuk menghindari hukuman. Contoh, bisa kita di sekolah nih kadang-kadang anak nih. Hari Senin ya, biasanya misalnya ya, datang terlambat nih. Udah datang terlambat, lupa pulang gitu. Nggak bawa topinya, atributnya ya, topinya tidak bawa. Nah, itu dia peraturan apa keyakinan tuh? Peraturan ya. Nah, jadi peraturan ini untuk menghindari hukuman, fokus cenderung pengendalian perilaku. Jadi perilakunya. Nah, sedangkan keyakinan kelas ini mendorong siswa untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai positif yang mendasari aturan tersebut. Jadi dirangkum nih Bu, digabung nih. Nah, mendasari aturan tersebut. Siswa lebih cenderung mengadopsi perilaku positif secara sukarela dan konsisten, bahkan ketika tidak ada pengawasan langsung. Jadi kalau dia sudah ada keyakinan yang sudah ditanamkan oleh Bapak Ibu, dia akan percaya tanpa ini. Walaupun kita tidak ada Bapak Ibu guru melihat, oh saya percaya, ya. Nah, saya percaya karena dia mendorong kita internalisasi nilai-nilai yang positif dalam diri dia sendiri. Jadi kalau dia cuma hanya aturan, dia karena takut dengan hukuman. Tapi kalau dia mempunyai keyakinan yang kita bangun secara bersama, timbul dari dirinya sendiri. Jadi itu keyakinan dia sendiri. Oh, ketika saya kalau tidak datang ke sekolah terlambat, saya tidak menggunakan atribut, konsekuensinya seperti apa ya? Nah, jadi kembalikan kepada dirinya dia sendiri. Nah, itu yang harus kita tanami ya Bapak Ibu ya kepada
anak-anak semuanya peserta didik yang dalam budaya peraturan atau keyakinan itu. Nah, berikutnya lagi di sini yang mana merupakan keyakinan kelas atau kesepakatan. Contoh, di sini ada dua ya Bu ya. Misalnya pertama kesepakatan kelas, datang tepat waktu mengucapkan salam, itu kesepakatan atau keyakinan? Kesepakatan. Nah, kesepakatan kami guru dan murid saling menyayangi. Mana? Kesepakatan atau keyakinan? Keyakinan. Yang di sini menjaga kebersihan sekolah. Kesepakatan atau keyakinan? Kesepakatan. Kami murid yang gemar belajar. Keyakinan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kesepakatan atau keyakinan? Kesepakatan. Oh, awal dan akhir. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Keyakinan. Aktif dalam belajar. Aktif dalam pembelajaran. Keyakinan apa? Kesepakatan. Bisa? Sepakat apa enggak? Sepakatan ya. Alhamdulillah ternyata guru 07 luar biasa. Aplaus semuanya. Wah, pemahamannya, konteksnya hebat. Good ya. Nah, good. Kita lanjut lagi. Di sini peraturan ini Bu ya. Misalnya selalu kembali ke buku kedepannya, itu peraturan. Kalau keyakinannya rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir 15 menit, menghormati orang lain atau berkomitmen, itu keyakinan. Kalau peraturan dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, keyakinannya kesehatan. Bergantian menunggu giliran, hormat dan orang lain. Gunakan masker, kesehatan sama. Jangan berlari di kelas atau berlari, keselamatan dan keamanan. Nah, inilah Bu, contoh-contoh peraturan dan keyakinan. Secara tidak langsung kita sudah melakukan ya Bapak Ibu ya. Cuma bagaimana meletakkan posisinya nih, mana yang peraturan dan mana yang keyakinan. Secara tidak langsung mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan keyakinan selama ini ya. Nah, berikutnya di sini saya akan tanya nih. Hukuman atau konsekuensi. Nah, ya Bu ya. Nah, udah ada jawabannya, tulis dulu tadi ya. Lupa. Sekarang ini agak seru ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Karena bukan kartu. Nah, hukuman atau konsekuensi? Dua-duanya. Hukuman ya Bu ya. Nah, hukumannya. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat pagi sekolah. Ini biasanya dua olahraga nih. Kamu terlambat nih, lari. Hukuman apa? Hukuman. Murid diminta untuk push up. Wah, 15 kali nih. Berapa itu ya? Nah, karena apa ini? Tidak kurang masker nih. Terus menggantikan kertas tugas semuanya dicoret-coret. Gagal belajar. Kamu dicoret-coret nih. Oh, konsekuensi. Mau bersih kemarin di meja karena tersenggol pada saat dia. Kamu ini nggak lihat ya? Nah, ya konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sekalian karena tidak mengenakan sepatu itu. Hukuman. Oh, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran menjaga. Begitu Pak Mulis? Hukuman apa konsekuensi Pak Mulis? Nah, hukuman ya. Kasih sayang. Lihat ya. Nah, jangan. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, mencatat hukuman. Ya. Terakhir adalah konsekuensi. Nah, ini terakhir. Jadi kita lihat apa sih itu hukuman dan konsekuensi ya. Nah, perbedaan hukuman. Nah, di sini bisa dilihat ya Bapak Ibu. Kalau hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi konsekuensi suatu yang harus terjadi, ya. Nah, membuat anak fisik serta juga ini. Nah, ini bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensinya. Ya, misalnya anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Jadi kebalikannya, ya Bapak Ibu ya, kebalikannya. Ya, sudah paham ya Bapak Ibu ya. Nah, hukuman atau konsekuensinya. Jadi kita lanjut. Di sini juga tadi sudah. Nah, konsep disiplin dengan identitas kegagalan. Yang tadi hukuman, contoh menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah. Nah, pengarah tidak efektif, merusak hubungan atau sifat hierarki. Yang mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, karena untuk kamu nggak dapat ranking nih. Nah, ntar kayak begini belajar nggak dapat ranking kamu nih. Nah, apalagi biasanya habis PAT nih ya, Bapak Ibu. Kamu ini, ya. Ada ranking. Nah, karena itu hukuman identitas kegagalan dalam konsep disiplin ya Bu ya. Perampasan atau menghargai diri lain. Nah, di sini konsep disiplin dengan kita sukses nih Bu, dengan adanya restitusi. Yang pertama membuat jangka pendek, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, ini restitusi tadi nih. Yang kedua adalah perlu monitoring berkelanjutan, fokus dalam pemecahan masalah. Jadi kita apa mau jadi ini? Masalahnya apa? Nah, ini harus dibicarakan. Stimulusnya responnya, murid menghormati diri dan orang lain. Jadi perlu penghargaan. Murid menghormati peraturan, teori peraturan, diri memegang kontrol. Nah, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan.
Nah, restitusi murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi jangan anak ketika udah salah kita langsung main tuduh aja, kan kenapa begini? Ya, ketika restitusi di sini memberi semangat untuk memperbaiki kesalahan tersebut itu. Itu teori dari restitusi. Nah, berikutnya, dengan sebab itu makanya di sini kita memerlukan keyakinan kelas. Jadi setiap dalam kegiatan apa kita harus bikin keyakinan. Nah, ya, jadi biar berjalan dengan sangka. Nah, ini satu contoh di kelas 5. Ya, kita kan membuat keyakinan dulu. Anak-anak bersemangat sekali nih, bersemangat ke depan. Ayo anak-anak, hari ini kita keyakinan kita mau seperti apa nih belajar nih. Nah, itu kita harus kompromi dulu, kita diskusikan biar kegiatan belajar mengajarnya itu anak dapat terpacu. Nah, ini ya seperti contoh ini yang saya terapkan ya, Bapak Ibu ya. Nah, dia berlomba-lomba, apalagi maju ke depan saya berlomba-lomba menempel. Ini Pak. Nah, keyakinan kelas. Nah, mungkin sudah ya, kita di PMI juga diajar ya. Sudah ada yang dahulu ya Bapak Ibu. Nah, ini satu contoh ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya, ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Misalnya, banyak menghormati. Seperti apa? Jadi dia bikin aja konteksnya itu satu anak, satu kalimat. Nah, tinggal kita tanya, misal kalau dia menghormati itu maunya seperti apa? Contoh, menghormati semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi yang ada di kelas. Jadi satu contoh aja, tinggal kita jabarkan. Nah, jadi dia ada dengan keyakinan kelas ini, anak semangat sehingga belajarnya itu akan terpacu. Ya Bapak Ibu ya, akan terpacu dan lebih menarik lagi nih kayaknya ya. Nah, untuk dari ini mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya ya Bapak Ibu ya. Secara tidak langsung sudah ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah boleh tuh ada yang komentar siapa yang sudah menerapkan. Ada? Pak, saya sudah melakukan loh Pak. Keyakinan kelas saya Pak sebelum belajar, boleh? Tanggapannya pertama? Belum. Ya kalau belum mungkin boleh Bu ya setelah dari ini dilanjutkan Ibu ya. Yang pakai buku mana? Iya, ini Bu anak Ibu ya. Enggak apa-apa Bu ya. Dan dimakan. Iya, enggak apa-apa Bu ya. Ya, terima kasih Pak Odang. Ini termasuk pengetahuan yang baru untuk saya ya. Bedanya dengan kesepakatan dengan keyakinan kelas itu. Dan kalau saya karena belum pernah memegang sekarang kurikulum merdeka, Iya Bu. jadi saya belum pernah melakukan keyakinan kelas. Tapi kalau untuk kesepakatan kelas sudah dilakukan, mungkin teman-teman yang lain juga sudah. Nah, justru jadi pertanyaan saya, apakah penulisan di kesepakatan kelas ada perbedaan dengan penulisan di keyakinan kelas gitu? Atau kita kalau di kelas itu kita buatnya kesepakatan kelas, tapi nanti berimbasnya pada pribadi anak yang dimaksudkan dengan keyakinan kelas gitu. Seperti itu kita ulang. Iya, terima kasih Bu Aden ya. Alhamdulillah cukup bagus nih pertanyaannya, yang sangat menarik, menantang nih. Nah, saya sudah melakukan Pak kesepakatan kelas. Nah, selama ini kita sudah melakukan. Apakah kesepakatan ini sama nggak Pak dengan keyakinan kelas? Sama Bu Aden ya, jawaban sama. Tapi ketika dalam keyakinan ini kita menjelaskan lagi konteksnya kemana nih arahnya, ketika menghormati seperti apa. Tapi kalau udah kesepakatan itu cuma adalah ikon-ikonnya, misalnya menghormati, ya udah menghormati seperti apa. Kalau udah ada keyakinan yang dijelaskan, oh berarti di sini menghormati siswa diharapkan untuk menghormati. Nah, keyakinannya dia. Nah, kesepakatannya itu dengan cara menghormati. Seperti itu boleh. Semuanya sama. Cuma di sini menjelaskannya lagi. Oh, berarti kalau keyakinan ini kita kasih tahu anaknya, kamu tidak boleh begini. Nah, kalau sepakat menghormati cuma hanya menghormati, tapi hormat dalam bagaimana. Nah, ini kita harus didiskusikan dulu kepada peserta didik. Jadi sehingga kegiatan belajar mengajarnya menarik, kondusif. Ya seperti itu Bu Adel. Ya, terima kasih ya Bu Adel. Tepuk tangan dulu untuk Bu Adel. Ini yang luar biasa nih. Ya. Nah, berikutnya adalah topik keempat, kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Nah, di sini sangat menarik lagi nih Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat mana ya. Oke. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 menurut William Glasser. Penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Nah, satu-satu akan saya bahas ya Bapak Ibu. Yang pertama di sini penguasaan, yaitu di sini kompeten menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasanya tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Nah, ini mungkin di kelas banyak nih Bapak Ibu ya, karena kita tidak tahu anak dia mau jadi pemimpin nih. Bukan berarti kita menyalahkan atau dia mengatur atau gimana. Karena dari kebutuhan dasar ini dia adalah penguasa kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Biasanya anak-anak ini anak-anak yang pintar nih, benar nggak Bapak Ibu? Oh, kamu udah begini atau ketua kelas nih, dia perlu pengakuan. Nah, ini pengakuan nih. Anak-anak punya kebutuhan dasar penguasa tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Ya, ini adalah pemimpin Ibu. Kompeten, ya, meningkatkan atau dia dapat mempengaruhi orang lain. Nah, ini penguasa kebutuhan. Yang kedua, kasih sayang, rasa diterima.
Nah, biasanya ini anak kebutuhan akan hubungan koneksi sosial seperti teman, keluarga, pasangan itu, teman kerja, atau peliharaannya maupun gimana dulu. Nah, ini rasa kasih sayang. Biasanya psikologisnya apa nih? Anak butuh dengan kasih sayang. Yang ibu sini, yang untuk disayangnya diterima. Nah, ini selalu nih. Apalagi kalau kita lihat dia, apalagi sama teman sebayanya, perlu disayangi. Jadi tidak ada salah satu kita sayangi, oh mentang-mentang anak ini bagus nih, nilainya bagus terus kita sayangin. Terus tiba-tiba yang anak yang satu nilainya nggak bagus, jelek, sering terlambat. Kamu bikin ibu marah aja. Nah, nggak perlu ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam konteks ini anak butuh kasih sayang semuanya Bapak Ibu. Nah, berikutnya kebutuhan bertahan hidup survival. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan rumah, kebutuhan biologis. Nah, ini kebutuhan mungkin perasaan aman, ya. Nah, jadi anaknya ada perasaan aman atau bagaimana? Nah, seperti itu. Ya jelas ya. Nah, jadi biar agak paham juga ya. Ya komplis ya. Nah, biar agak paham. Ya, nah terus. Nah, berikutnya adalah kebutuhan kesenangan atau kebutuhan yang senang bermain, belajar, menghubungkan akan kesenangan belajar atau berkonsentrasi tinggi. Ya, saat mengerjakan hal yang disenangi, bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Biasanya anak-anak nih, kelas-kelas rendah nih. Nah, kadang-kadang hal-hal yang unik yang kita lihat, di kadang-kadang kita lucu sekali lihatnya dia nih. Ya, karena di sini kebutuhan yang kesenangannya dia butuh dengan yang lain, ya, butuh yang lain dengan ini, nah, itu sama. Ya, nah terus berikutnya kebebasan kebutuhan akan pilihan. Nah, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan memberikan arah yang hidup. Biasanya bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu pengaruh, dan mencoba hal-hal yang baru dan yang menarik. Ya, Bapak Ibu. Nah, yang di sini adalah posisi kontrol nih, Bapak Ibu, yang sangat menarik. Nah, untuk di posisi kontrol di sini, nah kita lihat kita termasuk kategori mana nih, Bapak Ibu? Ya, kita termasuk kategori mana nih? Ya, kita masuk kategori mana? Nah, yang di sini posisi kontrol ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, mungkin kita lihat sini, ini sangat menarik nih Bapak Ibu ya. Kita kategori mana sih sebenarnya nih? Atau sebagai penghukum, atau sebagai pembuat rasa bersalah, teman, manajer, atau yang lainnya. Nah, pertama pembuat rasa bersalah. Nada suaranya mengentas, halus sedih, bahasa tubuhnya merapat pada kesu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bagaimana kalau orang kamu tahu kamu berbuat seperti ini, nak? Nah, ada nggak di antara kita ini? Iya Bu. Jadi dia nadanya lembut Bu. Ibu sangat kecewa nih, nak. Ya, dengan kamu bagaimana kalau orang kamu tahu nih kamu belajarnya begini. Nah, ada nggak kita sebagai ini? Nah, ya Bapak Ibu ya, kita lihat. Yang kedua di sini sebagai pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Ya, bahasa tubuhnya formal. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi? Nah, ini nih. Apa yang kamu lakukan? Itu siapa? Itu saya, bukan? Oh, model. Dengan hanya melihat aja Ibu ya. Wah, ini pemantau ini ya, pemantau nih ya. Nah, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau maksudnya? Maunya apa? Dengan kode-nya gitu ya. Nah, ini ya. Ini sangat menarik nih. Kita kategori yang mana nih? Yang berikutnya adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, teman. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda bahasa tubuh maafkan pada murid semakin yang sempurna. Misalnya, ayo bantu demi ibu ya, demi bapak. Ya sudah, kali ini tidak masalah, nanti ibu yang membantu menyelesaikannya. Misalnya lagi ngerjain soal nih, kok kamu udah bisa? Ya udah, tadi ibu bantu. Nah, ada kan gitu, Bapak Ibu, selama ini kita lakuin. Nah, biasanya guru kelas rendah ya Bapak Ibu ya, yang kayak begitu ya. Nah, kalau kelas tinggi apa kayak gitu? Kerjakan. Kerjakan. 10 menit selesai. Nah, jangan 10 menit selesai. Biasanya begitu ya. Tapi kalau kelas rendah kalau gitu gimana itu? Kabur Ibu ya, kabur. Nah, ini nih ya. Nah, ini tergantung. Yang berikutnya adalah tadi pemantau ya, manajer. Nah, ketika manajer di sini, nada suara tulus berbahasa tubuh, tidak kaku mendekat kepada murid. Artinya, apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakini, apakah kamu mau memperbaikinya? Nah, ini bahasanya santai. Ya, apakah kamu yakin? Jika kamu yakinin, apakah kamu mau memperbaiki ini? Misalkan misalnya, bagaimana kamu nak kok bisa datang terlambat? Nah, kamu bagaimana? Tadinya kemana? Nah, jadi jangan langsung kita menjawab, nanya, kamu terlambat, udah tahu nih jam segini, tapi kenapa lambat? Tidak mau jam PR. Nah, kan itu saya dengar tadi ada ketika dia evaluasi, itu guru tidak sebagai kayak dokter salah konsep. Nah, itu teorinya bagus kemarin saya. Kenapa Pak dokter salah konsep? Jadi dokter itu kadang-kadang kita datang nih, Bapak Ibu ya, masuk sakit pasien, terus dia udah garuk-garuk ke kepala. Nah, dia pusing, padahal dia tidak karena gatal bukan pusingnya. Nah,
Jadi soalnya karena pas kita masuk, lagi apa? Kakinya aduh, kira dia cocok, asam urat, kan belum tahu. Nah itu dokter salah itu tuh ya, konsep itu tuh. Nah, saya itu dapat cerita juga dari itu saya, Pak Munik, seperti itu. Jadi kita jangan sampai kayak dokter salah persepsi untuk masih ke anak obat ini. Kita ini kan kayak dokter nih Bapak Ibu. Jadi kita tanya dulu nih, nah kamu tadi terlambat, kenapa? Dari mana masalahnya apa? Kita tanya dulu. Jangan langsung, kamu udah tahu ini terlambat, tidak mengerjakan PR. Wah ini Pak, ganti nulis lagi. Aduh, anak belum sempat ngomong, ya, belum sempat ngomong, belum sempat. Pak, udah tulis. Wah, gitu. Ya, belum sempat. Aturan dibicarakan itu udah sama aja kayak dokter itu namanya. Ngetet, sakit. Ya, nah itu yang saya kutip dari Pak Nunuk ya. Nah, ketika kita jangan sampai salah seperti itu. Jadi kita menanyakan dulu apa sih masalahnya apa. Nah itu seperti itu ya. Nah kita lihat di sini manakah posisi guru? Ya manakah? Yang pertama apa tuh aturan saya? Awas. Itu sebagai apa itu? Awas. Siapa? Posisi komplain mana ini? Awas. Aku yang aturan saya ya. Awas. Tidak boleh masuk. Berdiri gua. Itu maksudnya apa itu? Ancaman, hukuman, ya bu, hukuman, ancaman. Yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Oh, kasihan membuat merasa bersalah. Ya, sudahlah kali ini tidak apa-apa, nanti bapak bantu bereskan ya. Teman. Sanksi atau konsekuensi apa ya? Mau tahu. Sanksi apa? Pilih nih. Ya, pilih. Kelima, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer. Nah, dari ke posisi 5 kontrol ini kita maksudnya mana ya? Ya, manajer ya Bapak Ibu ya. Setidaknya kita harus yang posisi yang manajer. Hah? Oh, yang bagus adalah posisi manajer Bapak Ibu ya. Nah. Tapi yang diharapkan kita sebagai posisi yang manajer itu ya Bapak Ibu ya. Selama ini tidak sengaja kita udah melakukan ya. Nah, jadi kita tahu seperti itu. Nah, berikutnya adalah ini tadi kecewa sudah ya Bapak Ibu ya. Sudah menyelesaikan. Nah, ini topik yang terakhir Bapak Ibu ya, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini ada penjelasan sedikit Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah tahapan yang dilakukan seorang guru untuk membawa siswanya menepati kesepakatan kelas yang telah dibuat dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika telah berperilaku jujur. Nah, ini restitusi. Ya Bu, restitusi ini. Jadi, membawa siswa menepati kesepakatan kelas yang sudah diakui. Jadi kita bikin diskusi. Nah di dalam PMM kemarin juga ada tuh pasti organisasi apa? Bukan hanya program penggerak aja ya Bu. Nah Bapak Ibu juga sudah melakukan sebenarnya. Ya ini ya Bu ya. Terus di sini lagi berikutnya tahapannya. Langkah-langkahnya nih, yang tadi Bu Hani. Pak seperti apa sih Pak diskusi? Nah ini Bu Hani ya. Yang pertama langkahnya satu, menstabilitas itikas. Nah bahasa di sini bisa dia tanya dulu keluarnya apa, kenapa? Iya betul konsultasi. Nah paling tidak hanya salah, kamu tadi datangnya terlambat. Nah, tidak hanya saya ini, kamu tahu nggak konsekuensinya seperti apa? Nah, itu harus ditanyakan. Nah, kesepakatan kelas kita seperti apa? Nah, itu harus ditanya balik. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi meluruskan kembali. Kalau kamu seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Terus bagaimana bisa nggak kamu berubah lagi? Jadi kembali ke dirinya sendiri. Jadi program restitusi ini adalah di sini yang sudah menstabilkan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini ya Bapak Ibu ya, segitiga restitusi. Nah ini pembahasannya tadi juga guru berkata, nah ini berbuat salah itu manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tanya dulu nih, Bapak Ibu juga berbuat salah, pasti menyelesaikan masalahnya. Pasti Bapak Ibu juga punya salah. Jadi kita kembali. Dan terus validasi, guru berkata, hal yang lakukan guru, tapi kamu tidak melakukannya. Nah kayak misalkan anak kayak, tapi kamu tidak melakukan, itu kan kata paksa atau bagaimana ya Bapak Ibu ya. Nah seperti ini. Yang berikutnya adalah meyakinkan apa nilai yang terdapat di kelas kamu. Nah, apa kamu rasakan ketika kamu melakukannya itu? Apa kamu menjadi orang yang seperti itu? Nah, di sini menanyakan keyakinan. Ketika kamu melakukan ini, apa sih yang kamu inginkan? Nah, ini kembali keyakinan Bu. Nah, kasus satu ini yang ini bisa disimak dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya buat diskusinya Bu. Baca dulu ini dulu Ibu ya, kasusnya dulu ya Bu ya. Nah, Meswari adalah siswa yang terlambat ke sekolah. Dia tergesa-gesa menyebabkan Meswari tidak bisa hadir tepat waktu. Sebagai guru, saya menggunakan langkah-langkah diskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Nah, ini masalahnya Bu, dia terlambat.
Ini gambarnya ada tuh. Ini gambar institusi ya. Nah ini Bu ya. Nah ketika siswa datang kita tanyakan dulu ya. Nah langsung kita tanyakan dulu. Bang apa nih? Nah kita tanyakan dulu. Sambil kita dulu kita tanyakan. Nah kita antar dulu dia ke tempatnya. Iya. Nah. Jadi kalau langsung kita, udah kamu begini sana. Nah tetap. Jadi tetap ya Bapak Ibu ya, walaupun dia datang rapat, kita kasih kesempatan dia untuk belajar bersama. Nah kita kasih kesempatan belajar. Nggak langsung hari kedua kita kasih kesempatan dia juga. Nah ini ya Bu ya, ketika kita menanyakan, nah yang kedua, stabilitaskan. Ada beberapa. Nah di sini kita artinya menstabilitaskan ya Bu. Nah kita tanya permasalahannya apa. Nah di sini kita tanya kembali. Ya. Iya, jadi tidak dipermalukan di depan kelas itu tidak Bu ya. Jadi ketika dia tampak kita tidak mempermalukan di depan kelas. Tetap sesuai belajar seperti biasa. Baru kita panggil di ruangan tertentu. Nah ini menstabilitaskan gitu ya. Nah, ini. Nah mungkin yang ketiga di sini adalah meyakinkan Bu. Ketika kenapa kamu terlambat, alasannya apa, kita tanya dulu. Nah ini alasannya apa? Ya Bu ya. Nah ini validasi itu udah masuk. Nah bisa divalidasikan tadi masuk. Nah. Jadi di sini meyakinkan ya Bu ya, meyakinkan bahwa tindakan yang dilakukan dia itu salah. Nah harusnya seperti apa? Nah seperti itu. Ya. Ini keyakinan orangnya ya, keyakinannya dia. Nah ini keyakinan dia. Kenapa dia alasannya datang terlambat? Apa alasannya dia tidur? Bagaimana mengubah dia kembali dirinya sendiri? Seperti itu. Nah, terus terakhir kita kasih semangat untuk dia. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah terus, kasus kedua di sini tadi sudah. Nah ini refleksinya Bapak Ibu ya. Nah ketika kasus kedua pada jam pelajaran kedua ada seorang siswa lagi kurang ahli di sematik, tiba-tiba ada yang menyontek. Nah alasannya kenapa? Itu sama juga kita restitusi juga ya Bu ya. Kita restitusi juga ke siswa tersebut. Nah sama ini ya. Dari situ juga kita panggil juga. Jadi bukan kita bahas lagi di situ Bu. Lagi dia keadaan mereka biarnya mereka cuma kita tegur. Ya, ini kenapa? Nah, terus kita panggil juga. Nah, kita bawa ke ruangan untuk kita bicarakan apa sih masalahnya, kenapa kamu lakukan hal seperti itu. Ya, nah ini ya, jadi ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Nah, ditanyakan. Nah, hingga terakhir di sini ada refleksinya. Jadi setelah itu apa sih dia yang dirasakan ketika dia dipanggil oleh Bapak Ibu yang melakukan kesalahan? Nah, di sini dia punya refleksi kembali itu dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada refleksinya terakhir. Ya, iya, ya, nah ini ya, ini meyakinkan Ibu ya, meyakinkan. Oke. Nah, terakhir di sini refleksi murid. Nah, di terakhir ini berarti refleksi murid ketika apa yang dilakukan itu, jadi refleksi terima kasih Pak Tulosnya. Jadi dia tidak ada rasa dendam sama kita dan tetap berkenan. Nah, alhamdulillah di sini terima kasih, salam dan bahagia untuk Bapak Ibu semua yang telah
mendengarkan bersama dengan saya dalam praktek diseminasi budaya posisi. Ya semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.